Kenapa kota Pompei beku dalam waktu? Bayangkan sebuah kota penuh kehidupan, pasar yang ramai, rumah mewah, dan penduduk yang hidup tanpa tahu ajal sudah di ambang pintu. Pada tahun 79 Masehi, Gunung Vesuvius meledak. Tapi ini bukan letusan biasa. Ini adalah kehancuran yang datang tanpa peringatan. Awan abu panas melesat ke langit, menelan Pompei dalam hitungan jam. Suhu mencapai 500 derajat Celcius membakar segalanya, tetapi meninggalkan jejak yang aneh. Tubuh para korban, makanan di meja, bahkan ekspresi ketakutan terakhir mereka tetap ada, terawetkan dalam abu vulkanik. Yang lebih menyeramkan, abu itu tidak hanya mengawetkan tubuh, ia seperti menciptakan kapsul waktu, menceritakan rahasia gelap, kehidupan Pompei, grafiti liar di dinding, makanan mewah di dapur, dan bahkan kamar-kamar yang penuh dosa. Pompei bukan hanya kota yang terkubur, ia adalah teka-teki yang terus memanggil kita untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Runtuhnya peradaban Maya, konspirasi atau bencana alam. Peradaban Maya yang pernah memetakan bintang dan membangun piramida megah tiba-tiba runtuh, tak ada peringatan. Kota-kota besar ditinggalkan dan penduduknya menghilang seperti ditelan bumi. Tapi, mengapa? Teori pertama menyebutkan bencana alam. Kekeringan berkepanjangan menghancurkan pertanian dan memicu kelaparan. Namun, ada yang lebih gelap, perang saudara. Beberapa bukti menunjukkan bekas-bekas pertempuran brutal. Raja melawan raja, rakyat melawan penguasa. Tapi ini yang paling menyeramkan. Dalam hieroglif kuno terdapat kisah tentang kutukan para dewa yang menghukum bangsa Maya karena keserakahan mereka. Apakah ini hanya mitos atau ada unsur mistis di balik kehancuran mereka? Dan sekarang jejak peradaban ini kembali ditemukan. Teka-teki piramida tersembunyi di dalam hutan semakin mendekatkan kita pada jawaban, tapi juga membuka pintu pada misteri baru yang lebih menakutkan. Apa yang sebenarnya terjadi? Kerajaan yang menghilang dalam semalam. Angkor Wat, mahakarya megah yang berdiri di tengah hutan Kamboja, dulunya adalah pusat kerajaan Khmer. Pada puncak kejayaannya, kerajaan ini memimpin sebagian besar Asia Tenggara dipenuhi kekayaan dan teknologi canggih. Tapi kemudian, sesuatu yang tak terjelaskan terjadi. Hanya dalam satu malam, kota besar itu ditinggalkan. Istana kosong, jalanan sunyi, dan reruntuhan tersembunyi di balik hutan lebat. Apa yang sebenarnya terjadi? Serangan musuh? Kelaparan, atau mungkin kutukan para dewa. Para peneliti menemukan jejak irigasi yang rusak dan teori perubahan iklim, tetapi legenda lokal menceritakan sesuatu yang lebih gelap, kemarahan para leluhur yang merasa dikhianati. Namun Angkor Wat tetap berdiri kokoh hingga kini seolah menyimpan rahasia itu sendiri. Apakah kebenaran ini akan pernah terungkap? Atau ada sesuatu yang lebih menyeramkan yang belum kita ketahui? Jawabannya mungkin tersembunyi di dalam batu-batu tua itu. Sisi gelap kolonialisme. Rahasia di balik rempah-rempah Nusantara. Bayangkan sebuah dunia di mana sejumput cengkeh lebih bernilai daripada emas. Inilah kenyataan yang membuat Nusantara menjadi incaran bangsa-bangsa besar. Portugis, Belanda, dan Inggris, mereka datang bukan hanya membawa kapal, tapi juga senjata, tipu daya, dan niat menguasai. Pulau-pulau kecil seperti Banda menjadi saksi pertumpahan darah demi cengkeh dan pala. Ribuan penduduk dibantai atau diusir, tanah mereka diambil, dan pohon-pohon rempah dikawal seperti harta karun. Para penjajah bahkan menukar Manhattan, kota yang kini dikenal sebagai New York, demi mendapatkan hak monopoli atas pala dari Nusantara. Tapi inilah fakta yang jarang dibicarakan. Rempah-rempah yang kita anggap kekayaan menjadi kutukan yang membuat rakyat kita diperbudak selama ratusan tahun. Dan ironisnya, jejak-jejak itu masih terasa hingga kini. Mau tahu bagaimana sebuah bumbu sederhana bisa mengubah peta dunia? Tunggu cerita berikutnya. Hari yang mengubah dunia, perang dimulai karena satu peluru. Sebuah kota kecil di Eropa, Sarajevo, tampak tenang pada 28 Juni 1914. Tapi di balik keramaian, seorang pemuda bernama Gavrilo Princip menunggu dengan napas tertahan. Dia bukan tentara, bukan bangsawan, hanya seorang pemuda dengan pistol di tangan dan dendam di hati. Sasaran utamanya, Archduke Franz Ferdinand, pewaris tahta Austria-Hungaria. Dalam perjalanan kereta kerajaan, sebuah ledakan bom gagal mengenai sasaran. Semua tampak aman hingga mobil Franz salah belok.
Gavrilo yang tak sengaja berada di situ melihat peluang emas. Dia mengangkat pistol, menarik pelatuk, dan satu peluru pun melesat. Darah Franz dan istrinya tumpah di jalanan, tapi dampaknya jauh melampaui Sarajevo. Dalam hitungan minggu, aliansi-aliansi mulai bergerak dan dunia terjerumus ke dalam Perang Dunia I. Namun, apakah satu peluru cukup untuk memulai perang atau ada rencana yang lebih gelap di balik layar? Tunggu cerita selanjutnya. Prajurit terakhir, kisah heroik yang tak pernah berakhir. Hiro Onoda melangkah di tengah rimbunnya hutan Pulau Lubang, Filipina dengan tekad yang tak tergoyahkan. Tahun 1945, Jepang menyerah, tetapi bagi Onoda, perang belum selesai. Jangan berhenti sampai perintah langsung datang, itulah pesan komandannya, dan dia patuhi tanpa keraguan. Selama 30 tahun, Onoda bertahan seperti hantu di hutan, menghindari setiap orang yang dianggap musuh. Selebaran yang menyatakan perang usai dianggap tipu muslihat. Dia berburu, merakit jebakan, bahkan bertempur melawan penduduk lokal. Dunia berubah, tetapi Onoda tetap terjebak dalam masa lalu. Hingga akhirnya, tahun 1974, komandannya yang sudah tua datang ke hutan untuk memerintahkannya pulang. Saat Onoda akhirnya menyerahkan pedangnya, dunia terkejut. Seorang prajurit yang berperang sendirian selama 3 dekade. Tapi apakah kesetiaannya membawa kebanggaan atau luka? Kisah ini baru permulaan. Pemimpin yang dibenci dan dicintai. Siapa sebenarnya Julius Caesar? Julius Caesar, nama yang membuat Roma gemetar dan dunia terkagum. Dari seorang jenderal muda yang hampir bangkrut, ia membangun kekuatan melalui peperangan dan diplomasi yang licik. Dengan setiap kemenangan, ia mengubah Republik Roma menjadi miliknya. Tapi di balik parade kemenangan dan seruan rakyat, ada bisikan pengkhianatan. Para senator menganggapnya ancaman, seorang tiran yang ingin menjadi dewa. Namun rakyat biasa mencintainya. Dia memberi tanah, menghapus utang, dan membawa kejayaan. Pada 15 Maret 44 SM, Caesar melangkah ke Senat. Tak tahu hari itu akan menjadi akhir. Pisau pertama menusuk, lalu satu demi satu pengkhianat menyerangnya. Bahkan teman dekatnya, Brutus, ikut serta. Saat tubuhnya jatuh, kata-kata terakhirnya menggetarkan sejarah. "Etu Brute." Tapi benarkah kematiannya akhir dari kekuasaannya? Atau justru awal era baru Roma? Tunggu lanjutan kisahnya. Perang 6 hari yang mengguncang dunia. Bagaimana bisa? Pada Juni 1967, langit Timur Tengah mendung oleh ketegangan. Israel dikepung oleh negara-negara Arab, Mesir, Yordania, Suriah. Semua mata tertuju pada satu pertanyaan, siapa yang akan menyerang lebih dulu? Saat fajar menyingsing, Israel melancarkan serangan mendadak yang mengejutkan dunia. Dalam beberapa jam, angkatan udara Mesir yang perkasa dihancurkan. Tank-tank Israel meluncur cepat, menembus Sinai tepi barat dan dataran tinggi Golan. Negara-negara Arab yang berjanji menghancurkan Israel justru kewalahan. Dalam waktu 6 hari, perang yang seharusnya memusnahkan Israel malah berakhir dengan kemenangan telak. Peta Timur Tengah berubah selamanya dan luka geopolitik ini masih terasa hingga kini. Tapi, benarkah semuanya hanya tentang wilayah? Atau ada kekuatan lain yang bermain di balik layar? Kisah ini belum selesai. Bayangkan seorang raja yang kekayaannya begitu besar, hingga setiap langkahnya mengubah ekonomi dunia. Mansa Musa, penguasa Kekaisaran Mali di abad ke-14, adalah manusia terkaya yang pernah ada. Kekayaannya sulit dihitung bahkan dengan standar hari ini. Pada tahun 1324, Musa memulai perjalanan haji ke Mekah, membawa iring-iringan luar biasa, ribuan unta, ratusan kilo emas, dan puluhan ribu pelayan. Setiap kota yang disinggahinya, ia membagikan emas dengan kemurahan hati yang luar biasa. Namun, kemurahan hati itu justru mengguncang perekonomian. Di Kairo, harga emas jatuh selama 1 dekade akibat limpahan yang ia tinggalkan. Tapi, ada hal yang lebih mengejutkan. Musa tak hanya kaya, ia juga seorang pembangun peradaban. Universitas, masjid, dan kota besar Timbuktu adalah warisannya. Namun, di balik kemegahannya, apa yang sebenarnya mendorong Mansa Musa melakukan perjalanan monumental ini? Apakah ambisi atau ada misi tersembunyi? Kisah ini lebih dari sekadar kekayaan. Jika kalian suka dengan konten ini, jangan lupa like, comment, and subscribe. Ratu Cleopatra, cinta, kekuasaan, dan kejatuhan Mesir kuno. Di tepi sungai Nil, Cleopatra duduk dengan anggun, memandang kejayaan Mesir yang mulai pudar. Ratu terakhir ini bukan sekadar simbol kecantikan. Ia adalah master strategi, memanipulasi cinta dan kekuasaan untuk mempertahankan tahtanya. Dua pria paling berkuasa di dunia terjebak dalam pesonanya.
Julius Caesar, lalu Mark Antony. Dengan Caesar, ia mengukuhkan kekuasaannya. Dengan Antony, ia menciptakan aliansi yang menggetarkan Roma. Tapi dunia politik kejam dan Roma tak rela Mesir menjadi ancaman. Perang Actium menjadi titik balik. Kapal-kapal Mesir terbakar, Antony kalah. Cleopatra, ratu yang tak pernah tunduk, menghadapi akhir yang tak bisa dihindari. Dalam keheningan makamnya, ia memilih takdirnya sendiri. Seekor ular berbisa, simbol Mesir, menjadi senjata terakhirnya. Namun kisahnya tak berhenti di sini. Kematian Cleopatra bukan sekadar akhir Mesir kuno. Ini adalah awal dari dominasi Roma atas dunia. Tapi benarkah? Atau ini rencana lain sang ratu? 18 Juni 1815. Napoleon berdiri di tengah padang berlumpur di Waterloo, matanya memandang pasukannya yang bersiap untuk pertempuran terakhir. Hujan malam sebelumnya membuat medan licin, tapi ia bersumpah, "Hari ini aku akan menghancurkan mereka semua." Di hadapannya, aliansi pasukan Inggris dan Prusia menunggu. Strategi jenius Napoleon diuji, dan ia hampir menang. Serangan pasukan kavaleri Prancis menggebrak, sementara formasi Inggris bertahan seperti tembok baja. Tensi menyesakan. Kedua belah pihak bertarung dengan keberanian dan keputusasaan. Namun waktu bukan kawan Napoleon. Pasukan Prusia tiba lebih cepat dari yang ia perkirakan. Garis pertahanan Prancis retak, dan kekacauan melanda. Napoleon yang dulu tak terkalahkan kini terpaku di tengah kekalahan. Ketika malam turun, ia menyerah. Tapi dengan mata penuh dendam, ia berkata, "Dunia belum melihat yang terakhir dariku." Apakah sumpah itu akan terbukti benar? Atau ini benar-benar akhir dari sang kaisar? Mongolia, abad ke-12. Seorang anak bernama Temujin berdiri di tengah padang luas, sendirian. Ayahnya diracun, keluarganya dikhianati, dan sukunya meninggalkan mereka tanpa ampun. Tapi di mata anak itu ada sesuatu yang berbeda, kemarahan, tekad, dan hasrat untuk membalas dunia. Temujin tumbuh di bawah kerasnya kehidupan, belajar bertahan di tengah pengkhianatan dan perang antar suku. Ia tak hanya bertahan, ia mulai mempersatukan suku-suku Mongol yang saling bermusuhan. Dengan kecerdikan dan kekejaman, ia menciptakan kekuatan yang belum pernah dunia lihat sebelumnya. Ketika ia mengambil nama Genghis Khan, artinya penguasa segala, dunia mulai gemetar. Pasukannya adalah badai yang melibas Asia, Timur Tengah, hingga Eropa. Namun apa yang membuatnya paling menakutkan? Bukan hanya kekuatannya, tetapi strateginya yang tak terduga. Dari anak terbuang hingga penakluk, kisahnya mengajarkan satu hal. Musuh terbesar kadang justru melahirkan pemimpin terhebat. Tapi, apa yang sebenarnya terjadi setelah kematiannya? Apakah kekaisarannya benar-benar runtuh? Perjanjian beracun yang meruntuhkan Malaka. Malaka pernah menjadi jantung perdagangan Asia. Sebuah pelabuhan megah tempat sutra, rempah, dan kekayaan dunia bertemu. Tapi semua berubah pada 1511 ketika Portugis datang dengan senyum manis dan niat licik. Mereka mengajukan perjanjian, damai, katanya. Tapi di balik lembaran kata-kata ada jebakan. Portugis tidak datang untuk berdagang, mereka datang untuk menguasai. Dengan tipu muslihat, mereka memecah belah para pemimpin Malaka. Ketika benteng persatuan runtuh, pasukan Portugis menyerang tanpa ampun. Pelabuhan yang dulu megah kini terdiam, terbungkam di bawah bendera penjajah. Tapi inilah pertanyaan yang tersisa. Bagaimana Malaka bisa begitu mudah diperdaya? Dan siapa pengkhianat di balik runtuhnya kerajaan besar ini? Jawabannya lebih gelap dari yang Anda bayangkan. Pemimpin yang dilupakan, pahlawan perlawanan yang dunia abaikan. Bayangkan seorang pemimpin yang mengorbankan segalanya demi melawan tirani, tetapi namanya terkubur di balik gemerlap sejarah. Di tengah hutan Aceh yang penuh ancaman, seorang wanita dengan sorban lusuh berdiri tegak. Katnyak Dien, matanya tajam seperti pedang, mengatur strategi terakhir melawan Belanda yang mengepung. Di tempat lain, seorang pangeran duduk di atas tanah yang basah oleh hujan. Di Ponegoro, dengan sorban hijau warisan leluhur, mengguratkan sumpah di tanah Jawa. Lebih baik mati daripada menyerah. Namun, apa yang terjadi?
Dunia mengangkat pahlawan asing, sementara mereka yang melawan penjajahan dengan darah dan air mata terlupakan. Sejarah tak adil. Tapi, apakah mereka benar-benar terlupakan? Atau justru nama-nama mereka sedang menunggu saatnya untuk bangkit kembali? Jika ini membuatmu penasaran, bersiaplah menggali lebih dalam. 13 April 1919, Amritsar. Ribuan orang berkumpul di Taman Jallianwala Bagh, sebagian untuk merayakan festival, sebagian untuk berdiskusi damai tentang penindasan Inggris. Langit cerah, suasana tenang. Tak ada yang menduga tragedi akan pecah dalam sekejap. Tiba-tiba, Brigadir Jenderal Reginald Dyer dan pasukannya muncul, mengunci gerbang taman. Tanpa peringatan, rentetan tembakan dilepaskan ke kerumunan yang tak bersenjata. Peluru menghujani pria, wanita, hingga anak-anak. Orang-orang berteriak, berdesak-desakan, melompat ke sumur untuk menyelamatkan diri. Ketika senapan berhenti, lebih dari 1.000 nyawa melayang. Dyer tak menyesal. Ia menyebut tindakannya sebagai pelajaran untuk India. Namun, dunia mengecam. Tragedi ini menjadi titik balik, membakar semangat perlawanan rakyat India di bawah Gandhi. Tapi ada satu hal yang masih menghantui. Apakah pembantaian ini benar-benar kesalahan satu orang atau bagian dari rencana penjajahan yang lebih besar? Perjalanan misterius harta karun VOC di Nusantara. Pernahkah Anda mendengar desas-desus tentang harta karun VOC yang terkubur di tanah Nusantara? Kisah ini dimulai di abad ke-17 ketika kapal-kapal megah VOC membawa emas, rempah, dan kekayaan dari Hindia Timur. Tapi ada satu muatan legendaris yang hilang, peti berisi emas batangan, berlian, dan dokumen rahasia. Kapal itu dikabarkan karam di Laut Jawa. Namun disinilah misteri semakin dalam. Warga pesisir bersumpah pernah melihat koin emas mengambang, tetapi para pencari tak pernah menemukan bangkai kapal. Sebagian percaya harta itu diam-diam disembunyikan di gua-gua terpencil oleh komandan VOC yang berkhianat. Kini satu petunjuk baru muncul. Peta tua bertuliskan, di bawah naungan raja terakhir. Apakah ini berarti harta itu terkubur di bekas kerajaan atau hanya tipuan lain dari masa lalu? Anda mungkin lebih dekat dengan jawabannya daripada yang Anda pikirkan. Misteri kota hilang Atlantis benarkah ada di Indonesia? Selama ribuan tahun, Atlantis hanya dianggap mitos, sebuah peradaban super maju yang lenyap di telan laut. Tapi, tunggu dulu. Beberapa teori terbaru menggegerkan dunia, bisa jadi Atlantis bukan di Eropa, melainkan Indonesia. Coba bayangkan, Plato menggambarkan Atlantis sebagai negeri kaya, subur, dikelilingi air, dengan gunung berapi aktif. Bukankah itu terdengar seperti Nusantara? Penelitian menunjukkan kemungkinan bahwa Sundaland, daratan besar yang kini tenggelam menjadi Laut Jawa, adalah Atlantis yang hilang. Bahkan sisa-sisa artefak purba ditemukan tersebar di dasar Laut Indonesia. Tapi inilah bagian yang membuat bulu kuduk berdiri. Apakah kita sebenarnya keturunan Atlantis? Jika benar, apa yang mereka tinggalkan untuk kita? Atau mungkinkah sesuatu yang lebih gelap mengubur peradaban itu selamanya? Dan inilah pertanyaannya. Jika Atlantis benar ada di sini, kenapa selama ini kebenarannya ditutupi? Siapa jenderal Jepang yang sebenarnya berpihak pada Indonesia? Di balik penjajahan Jepang yang kejam, ada satu nama yang nyaris terkubur sejarah. Jenderal Nakamura, bukan nama besar, tapi tindakannya mengguncang. Ia diam-diam menyelundupkan senjata ke para pejuang Indonesia, memberi intel rahasia tentang kelemahan Jepang, bahkan menyarankan strategi perang gerilya. Tapi, kenapa? Nakamura berasal dari keluarga samurai yang percaya pada kehormatan. Ia melihat bagaimana rakyat Indonesia dipaksa tunduk, sementara mimpi kemerdekaan mereka dihancurkan. Hatinya bergejolak. Apakah aku bertempur demi kekaisaran atau demi keadilan? Namun tindakannya tak luput dari kecurigaan. Nakamura akhirnya dieksekusi oleh negaranya sendiri karena dianggap pengkhianat. Ironisnya, tanpa kontribusinya, perjuangan kita mungkin akan lebih berat. Pertanyaan tersisa, berapa banyak lagi orang-orang seperti Nakamura, pahlawan tanpa nama, yang tak pernah tercatat dalam buku sejarah? Legenda pasukan hantu Perang Dunia I, fenomena nyata atau halusinasi? Dalam kekacauan Perang Dunia I, sebuah kisah aneh menggema dari medan pertempuran Mons, Belgia. Ratusan tentara Inggris bersumpah mereka melihat pasukan misterius turun dari langit, mengenakan baju zirah, bersenjatakan panah emas dan bersinar seperti malaikat. Saat pasukan Jerman mendekat dengan jumlah yang mustahil dikalahkan, pasukan malaikat itu
muncul. Mereka menyerang musuh dengan kekuatan luar biasa, memukul mundur Jerman hingga para prajurit Inggris selamat. Tapi anehnya, tak ada jejak yang tersisa. Tidak ada tubuh, senjata, atau bukti nyata. Pertanyaannya, siapa mereka? Para saksi bersumpah itu nyata, tapi beberapa menyebut ini hanya halusinasi akibat kelelahan dan trauma perang. Namun, yang mengerikan adalah laporan serupa muncul di lokasi perang lain di dunia. Apakah ini intervensi ilahi atau ada sesuatu yang jauh lebih menyeramkan? Perang Dunia Kedua, kapal hantu yang masih menjadi misteri. Tahun 1943, USS Cyclops, kapal perang besar milik Angkatan Laut Amerika Serikat, lenyap tanpa jejak di segitiga Bermuda. 309 awak kapal hilang tanpa sinyal darurat, tanpa serpihan puing. Para ahli menyebut ini kecelakaan, tapi misteri baru saja dimulai. 4 dekade kemudian kapal itu muncul kembali, terapung sunyi di perairan Karibia, lambungnya utuh, tapi tak ada seorang pun di dalamnya. Lebih aneh lagi, semua alat navigasi dan makanan di kapal tampak tak tersentuh. Namun saat tim penyelidik masuk, mereka menemukan sesuatu yang membuat darah membeku. Catatan log terakhir menyebutkan, kapten berbicara dengan suara bukan manusia. Apa yang terjadi selama 40 tahun itu? Apakah kapal ini benar-benar terjebak dalam dimensi lain? Kapal itu akhirnya ditarik ke pelabuhan, tapi malam berikutnya kapal itu hilang lagi selamanya. Apa yang sebenarnya berlayar di laut lepas itu? Misteri piramida, teknologi alien atau kejeniusan manusia. Bayangkan sebuah gurun tandus ribuan tahun lalu, tapi di tengahnya berdiri struktur megah setinggi 146 meter, dengan setiap batu seberat 2 ton, tersusun rapi hingga presisi milimeter. Piramida Giza bukan hanya megah, tapi juga menyimpan teka-teki abadi. Bagaimana mungkin orang Mesir kuno, tanpa alat berat, membangun sesuatu yang bahkan ilmuwan modern tak mampu meniru? Beberapa teori mengatakan teknologi canggih yang hilang digunakan. Lainnya percaya bahwa alien memberi panduan, sudut piramida bahkan sejajar dengan bintang tertentu. Tapi catatan sejarah tak pernah memberikan jawaban jelas, hanya meninggalkan misteri dan spekulasi. Namun, ada satu detail yang selalu diabaikan. Goresan aneh pada batuan piramida, seperti bekas alat pemotong laser. Jika benar bukan manusia, maka pertanyaannya adalah, siapa yang meninggalkan jejak ini, dan mengapa? Runtuhnya kerajaan Sriwijaya, dihancurkan atau dilupakan. Bayangkan sebuah kekaisaran maritim yang megah, menguasai jalur perdagangan dunia selama berabad-abad. Sriwijaya adalah simbol kejayaan Nusantara dengan pengaruh meluas hingga ke India dan Tiongkok. Namun, tiba-tiba kerajaan ini lenyap tanpa jejak, seperti ditelan bumi. Apa yang sebenarnya terjadi? Sebagian mengatakan Sriwijaya hancur oleh serangan besar kerajaan Chola dari India. Tapi, bukti-bukti sejarah justru menyisakan celah mencurigakan. Mengapa tidak ada catatan perang yang detail? Mengapa pusat kekuasaan seperti Palembang nyaris tak memiliki sisa arkeologis? Teori gelap muncul. Ada yang percaya Sriwijaya sengaja dihapus dari sejarah. Intrik politik, persekongkolan dagang, atau mungkin kekuatan lain yang lebih besar ingin menghilangkan kerajaan ini dari ingatan dunia. Dan pertanyaannya yang paling mendebarkan, apakah Sriwijaya benar-benar lenyap atau masih hidup, tersembunyi di balik tabir waktu? Raja Midas, benarkah segalanya berubah menjadi emas? Bayangkan kekuatan yang luar biasa. Setiap benda yang disentuh berubah menjadi emas. Itulah anugerah atau kutukan yang diterima Raja Midas, penguasa legendaris dari Frigia. Tapi apa yang awalnya tampak sebagai keajaiban segera menjadi bencana. Segala yang disentuhnya memang berubah menjadi emas, tapi termasuk makanan di piringnya, bahkan putri tercintanya. Dalam sekejap kekuatan ini merenggut segalanya. Legenda mengatakan Midas memohon pada para dewa untuk membebaskannya dari kutukan ini. Tapi ada sesuatu yang aneh. Catatan kuno tak pernah sepenuhnya mengonfirmasi akhir cerita ini. Lebih misterius lagi, beberapa peneliti menemukan artefak di Turki yang mengandung emas dalam jumlah tak wajar, seolah disentuh oleh sesuatu yang tak biasa. Jadi apakah Raja Midas benar-benar ada, dan apakah kekuatannya masih tersisa di dunia ini? Misteri makam Genghis Khan. Mengapa tidak pernah ditemukan? Genghis Khan, penakluk yang mengguncang dunia. Kekaisarannya terbentang dari Asia hingga Eropa. Namun ada satu hal yang tak terungkap hingga kini, di mana tubuhnya beristirahat. Legenda mengatakan saat kematiannya ribuan prajurit setia menggiring penguburannya dengan satu perintah,
Rahasia ini tak boleh diketahui siapapun. Hutan ditebang, sungai dialihkan, dan ribuan saksi dibantai untuk melindungi lokasi makamnya. Hingga kini tak ada petunjuk nyata. Namun, inilah yang paling menegangkan. Beberapa laporan modern menyebutkan bahwa teknologi satelit telah menangkap anomali di dataran Mongolia. Area misterius yang dikawal oleh penduduk setempat dengan fanatisme yang tak biasa. Apakah itu tempat istirahat terakhir Sang Khan? Satu hal yang pasti, mencari makam Genghis Khan bukan hanya menggali tanah. Ini adalah pencarian yang menantang kutukan kuno dan mungkin kematian. Malam itu, Jakarta bergetar dalam kecamuk ketidakpastian. Di sebuah rumah di Menteng, seorang perwira Jepang, Laksamana Muda Tadashi Maeda, berdiri tegak. Ia tahu keputusan malam ini bisa menjadi akhir dari segalanya, karir, kehormatan, bahkan hidupnya. Ini bukan perangku, gumamnya menatap meja di mana teks proklamasi akan disusun. Dalam diam, ia teringat sumpahnya pada Kaisar, namun ada suara yang lebih kuat, jeritan rakyat Indonesia yang ingin bebas dari belenggu penjajah. Seorang pemuda masuk tergesa-gesa. Maeda-san, tentara Jepang mulai curiga. Apa yang akan Anda lakukan? Maeda menarik napas panjang. Kita lanjutkan, jika mereka menangkapku, katakan aku memaksa kalian. Pagi pun tiba dan proklamasi kemerdekaan menggema. Di balik layar, Maeda menatap bendera merah putih berkibar. Tapi langkah kaki berat terdengar di belakangnya. Pintu rumahnya terbuka. Maeda, kau telah melampaui batas. Apa yang terjadi selanjutnya mengubah segalanya.